Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Kita jumpa lagi ya di tema 2 subtema 1 bermain di lingkungan rumahku dalam pembelajaran 5 untuk kelas 2 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat. Dan jangan lupa juga terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di setiap kegiatanmu sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan melakukan pengamatan tentang sifat-sifat benda, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana dengan benar. Dengan mendengarkan guru membaca teks, meniup balon, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Dengan mengamati guru mendemonstrasikan permainan kepala, pundak, lutut, kaki, siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan menekuk tanpa berpindah tempat dengan benar. Dengan bimbingan guru, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak menekuk tanpa berpindah tempat dengan benar. Dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar, serta siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Dengan berdiskusi bersama orang tua di rumah, siswa dapat mensimulasi gerak sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Ayo membaca. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara balon dan perahu kertas. Yuk kita baca ya sama-sama. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin, balon. Angin? Apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, di percakapan antara balon dengan apa ya tadi? Dengan perahu ya, membicarakan tentang mengapa mereka bisa bahas bergerak ya. Kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Jawabnya adalah ya, membicarakan cara perahu bisa berlayar dan balon bisa menggelembung. Nomor 2. Mengapa balon bisa menggelembung? Jawabnya adalah karena ada udara yang ditiupkan. 3. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Karena ada bantuan angin ya. Nomor 4. Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Plastik yang ditiup, ban yang dipompa, dan lain-lain ya. Ayo mencoba. Ayo lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan: 1. Balon, 2. Kantong plastik. Cara kerjanya: 1. Tiuplah balon sampai menggelembung.
Kemudian ikat mulut balon dengan karet. 2. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. 3. Amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik? Ya, tentu berbeda ya. Ya, kantong plastik bentuknya seperti kantong plastik, balon ya seperti balon. Apa simpulanmu? Nah, anak-anak kalian isi ya, simpulannya apa sih? Ya, simpulannya adalah bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya ya. Nah, ini salah satu sifat udara. Ada banyak lagi ya sifat-sifat udara lainnya. Tetapi dalam pembelajaran ini kita khususkan bentuk ya. Bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, oke, kita lanjut ya. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Dengarkan ya, Bu Guru akan membacakan teks. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, diulangin lagi sekali ya. Sekali lagi nih. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ini salah satu sifat udara ya. Banyak lagi sifat-sifat udara yang lain. Tapi kali ini kita pelajari satu ini dulu ya sifatnya. Nah, anak-anak sekarang kita menulis ya. Setelah mendengarkan isi teks yang dibacakan gurumu, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Nah, anak-anak, kita jawab bersama-sama ya, kita bahas bersama-sama. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Ayo, bagaimana? Betul, menyerupai dengan bentuk balon. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Bagaimana? Ya, menyesuaikan dengan kantong plastik atau menyerupai kantong plastik ya. 3. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Apakah sama anak-anak? Tentu tidak ya jawabnya. Nomor 4, bagaimana menurutmu sifat udara? Ya, bentuk udara menyesuaikan dengan bentuk wadahnya ya. Nomor 5, ceritakan kembali secara lisan isi teks meniup balon. Kalian bisa cerita ya berdasarkan teks yang tadi ya secara lisan ya. Kita lanjut. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Coba kalian perhatikan nih apa yang dilakukan Benny dan teman-teman. Ya, Benny dan teman-teman betul sekali sedang melakukan suatu gerakan ya. Lihat semua teman-teman Benny dan Benny memegang kepala. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Pasti pernah ya. Lakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki bersama teman-temanmu. Nah, kita ada lagunya nih. Sekalian kalian menunjukkan sesuai lirik lagu ya. Misalkan bunyinya kepala, berarti kalian menunjuk ke kepala seperti anak-anak di gambar ini ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Hahaha, tuh teman-temannya tertawa gembira. Nah, lihat nih di sela-sela lutut mereka ini, ya. Mereka mengempit apa ini? Iya, mengempit balon. Nah, di dalam balon ini ada isinya. Apa isinya, anak-anak? Isinya, apakah isinya air? Bukan ya. Nah, apakah isinya udara? Ya, balon adalah isinya udara.
kalian bisa lakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki bersama-sama teman-temanmu ya. Atau jika kalian di rumah bersama orang tuamu atau adik atau kakakmu. Bagaimana cara bermain kepala, pundak, lutut, kaki? Nih, Bu Guru akan jelaskan ya. Nomor 1, siswa membuat suatu lingkaran dengan guru berada di tengah-tengahnya. Guru memimpin permainan dengan bernyanyi lagu, kepala, pundak, lutut, kaki sambil membuat gerakan sesuai lagunya. Kemudian siswa mengikuti gerakan guru. 3, ketika siswa sudah mulai hafal, berilah mereka 2-3 instruksi yang berbeda atau membuat variasi lirik yang diinginkan. Misalnya, kepala, pundak kanan, kaki, tendang ke depan ke belakang. Nah, tendang depan belakang gitu dan sebagainya. Jadi ada instruksinya 2 atau 3 ya. Kalau tadi kan cuma 1 kepala. Nah, sekarang ditambahin kepala, pundak kanan, nah pundak, kaki, lutut, nah ini tambahin pundak kanan, nah 2 instruksi. Ada juga yang 3 instruksi seperti kaki, tendang, depan, belakang. Nah ini lebih dari 2 ya. Dan nah nomor 4, permainan juga bisa divariasikan dengan melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan lirik lagu. Misalkan kepala, tetapi Bu Guru memegang kaki. Nah dalam hal ini tetap diarahkan melakukan suara lirik lagu, tujuannya untuk melatih konsentrasi siswa. Jadi jangan melihat gerakan guru, tapi dengarkan lirik lagunya ya. Nanti kalau kalian Bu Guru menyanyikannya kepala terus megang kaki, kamu ikut kaki, berarti kamu salah. Nah tujuannya adalah melatih konsentrasi siswa ya, agar fokus dengan liriknya. Nomor 5, setelah mengulang permainan beberapa kali, siswa diminta untuk bergantian menjadi pemimpin. Ajak mereka untuk menciptakan gerakan yang lebih sulit ya. Nah, itulah cara bermain kepala, pundak, lutut, kaki. Ayo membaca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Ini anak-anak aturan di rumah Beni ya. Nih kata Beni nih aturan di rumahku ya. Aturan ini dibuat berdasarkan anggota di rumah itu ya. Misalkan kalau kamu punya aturan lagi di rumahmu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat oleh keluarga ya. Nah ini aturan di rumah Beni. Nomor 1, bangun pagi pukul 5. 2, setelah bangun merapikan tempat tidur. 3, selalu minta izin bila berpergian. 4, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6, sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7, pukul 19 atau 7 malam belajar dengan rajin. 8, pukul 21 atau 9 tidur ya. Nah ini aturan di rumah Udin. Kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Beni. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nomor 1, kegiatannya menonton sampai larut malam. Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Iya, tidak boleh dilakukan. Nomor 2, membantu ayah dan ibu. Ya, perlu dilakukan. Nomor 3, mengerjakan PR. Perlu dilakukan. 4, bermain dengan curang. Tidak boleh dilakukan ya. Kita lanjut. 5, minta izin kepada orang tua bila akan berpergian. Ya, perlu dilakukan. Nah, itulah kegiatan yang perlu lakukan dan tidak boleh dilakukan ya. Ayo menulis. Berdiskusilah dengan ayah dan ibumu tentang aturan di rumahmu.
tuliskan aturan tersebut pada kolom berikut. Nah, ya, aturan di rumahku kamu tulis ya. Bu Ratna di atas menulis. Menyesuaikan dengan aturan di rumahmu ya. Nanti kalian tanyakan kepada orang tuamu aturan-aturannya dan diskusikan ya. Ini adalah mind mapping dari pembelajaran 5. Kita sudah belajar menguraikan kosakata dan penggunaan kosakata bahasa Indonesia tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya ya. Nah, tadi kita sudah membaca percakapan antara balon dan perahu kertas. Nah, kalian tahu ya isinya tadi apa ya? Dan sudah melakukan kegiatan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda yaitu udara ya. Kita juga sudah mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah. Nah, ini contohnya di rumah Beni ya aturannya. Kita sudah mengidentifikasi dan melakukan gerakan non-lokomotor melalui permainan sederhana ya, non-lokomotor. Nah, ini permainannya ya, menyanyikan itu sambil bergerak kepala, pundak, lutut, kaki. Permainan kepala, pundak, lutut, kaki ini tidak berpindah tempat ya. Dia menekuk ke atas, terus ke bawah, menekuk lagi, kembali lagi ke atas. Ya, menunjukkan kepala, pundak, lutut, kaki ya. Ini non-lokomotor karena tidak berpindah. Kalau lokomotor berpindah tempat ya. Nah, anak-anak, demikianlah anak-anak mind mapping pembelajaran 5 ini. Kerjasama dengan orang tua. Orang tua dan siswa mendiskusikan tentang aturan di rumah dan mengajak siswa untuk membiasakan mematuhi aturan ya. Nah, ini dia nih tugas di rumah, aturan di rumahku. Kan kalian tadi sudah mendiskusikan bersama orang tuanya ya. Kalian tulis di sini aturan di rumah kalian masing-masing ya. Nomor 2, tuliskan aturan yang tidak boleh dilakukan di rumah. Ya, boleh kalian nanti tulis di sini yang tidak boleh ya. 3. Apa nama permainan Udin dan teman-teman lakukan pada pembelajaran ini? Tadi ada apa permainannya ya kalian? Tulis ya. Benda apa yang dikepit di lutut Udin dan teman-teman? Ayo, benda apa tadi? Apa isi dari balon? Apa ya? Nah, kalian isi ya. Nomor 6. Lakukan percobaan di halaman 38. Tuliskan simpulanmu, videokan dan kirim ke gurumu ya. Dan nomor 7. Angin adalah udara yang titik-titik. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran tema 2 subtema 1. Bermain di lingkunganku dalam pembelajaran 5 untuk kelas 2 SD dan MI. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 6. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.